Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama yang kami muliakan, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Baitul Islah, dan segenap para jamaah putra putri yang senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, dan semoga umur kita semuanya dipanjangkan oleh Allah serta diberkahi oleh Allah sehingga bisa terus menerus mendapatkan kemudahan untuk istiqamah melakukan rangkaian amal-amal yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa di dalam syariat Islam ini terdapat 4 hukum. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya haram, ada yang namanya makruh. Yang kelima, ini menunjukkan apa? Mubah. Kalau yang wajib jelas, jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang sunnah, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Perkara atau hukum yang ketiga yaitu haram. Kalau dilakukan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Makruh, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Yang terakhir mubah, dikerjakan tidak mendapati apa-apa, ditinggalkan juga tidak mendapati apa-apa. Ya, contohnya saya pindahkan kitab saya di sini. Nih, saya pindahkan di sini. Hukumnya apa? Mubah. Saya pindahkan ini buku, sekarang di kanan, sekarang di kiri. Bagaimana hukumnya? Mubah. Nah, perkara yang mubah ini akan mendapatkan pahala kalau dia tahu ilmunya. Sehingga dengan ilmu merubah segala sesuatu yang sifatnya mubah menjadi mendapat pahala. Dalam kitab Az-Zubad, lakin idza nawa bi aklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Makan atau minum itu menurut aslinya mubah. Kita makan tidak mendapatkan pahala, kita tidak makan pun juga tidak mendapatkan dosa. Nah, kalau makan mesti kenyang, kalau makan, kalau nggak makan terus minum biar makan. Kita ada minuman, contohnya apa minuman? Belum datang. Ada kopi, ada teh, ada minuman biasa. Jenengan minum nggak dapat pahala, jenengan nggak minum juga nggak dapat dosa. Tapi kalau kini mendapatkan pahala. Sekarang jalan sehat, hukumnya apa?
Bentar lagi ini warga lagi jalan-jalan ya. Kalian ngaji ini gak ada sesuatu. Ayo. Hukumnya apa? Kita harus tahu. Jangan sampai sesuatu yang kita lakukan ini keluar dari agama. Dan kita masukkan ke pemubah. Gak jalan-jalan juga tidak apa-apa, jalan-jalan juga tidak apa. Tapi kalau jenengan niat, satu niat silaturahim. Allahumma Muhammad dapat pahala dari sini. Niat kumpul bareng-bareng untuk mewujudkan makna ukhuwah Islamiyah, di sini dapat pahalanya. Niat untuk mencari kesehatan jasmani. Al-mu'minul qawi ahab ilallah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan semuanya itu punya kelebihan masing-masing. Terus segala sesuatu yang tidak berdasar dengan Quran atau hadis masuk dalam kategori mubah. Dan jangan sampai perkara yang mubah ini kita lakukan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita tidak mendapati apa-apa, maka kita membuang waktu tersia-sia tanpa faedah. Makanya penting segala sesuatu yang sifatnya mubah harus kita tanamkan niat terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala per individu orang itu akan meraih terhadap apa yang telah diniati. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, dan mudah-mudahan ajaran nanti Allah telah berikan kelancaran, kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini niat penting. Perkara yang taat karena salah niat jadi maksiat. Tahajud itu kan taat, tapi kalau niatnya ingin bangga supaya lebih mulia dibanding tetangga-tetangganya, maka tahajud jadi apa? Maksiat. Kenapa enggak? Bahkan sekelas ngaji pun ini bisa menjadi maksiat kalau kita salah niatnya. Kenapa enggak? Sholat jamaah bisa menjadi maksiat kalau kita salah niatnya. Pengen pamer, pengen dilihat orang, pengen riak. Nah, ini sudah berubah dari yang asalnya taat menjadi maksiat. Apa penyebabnya? Bukan zatnya, tapi karena pelakunya. Orang yang telah melakukan itu taat. Sebaliknya, hal-hal yang bersifat mubah, makan, minum, jangan lupa diniati. Dengan keluar dari rumah jangan lupa diniati. Bahkan dengan masuk ke dalam rumah itu jangan lupa dengan niat. Duduk dengan istri ngobrol-ngobrol diniati. Jalan-jalan dengan anak kemana-kemana diniati. Karena niat itu adalah salah satu penentu apakah perbuatan kita dimasukkan dalam kategori taat atau ibadah. Pun niki kalau aturkan memiliki tanya jawab yang sudah masuk di grup WA yang mestinya harus kami jawab kemarin di Masjid Sunan Giri, karena kemarin kita sholawatan sehingga kita tunda di Masjid ini ABR. Insya Allah kita tutup majelisnya jam 9. Perawani soalnya panitianya nomor ini jam 5.30 kita tutup. Mudah-mudahan berkah, amin. Nih ngawas kan tiap minggu Pak, jalan sehat kan 1 tahun sekali. Pun moga diberkati lagi. Terus kami provinsi ini. Allahumma shalli ala Muhammad.
Monggo dulu. Ketika saya sholat berjamaah, muncul lintasan atau pikiran seperti merasa kurang nyaman karena ada jamaah yang batuk-batuk ditutup mulutnya dengan tangan kanan, dan nanti setelah sholat akan bersama. Apakah lintasan pikiran seperti itu bisa membatalkan atau mempengaruhi sholat saya? Paham pertanyaannya ya? Di sampingnya udah tiang waktu, mulai mikir waktu kok salaman begini. Jadi pertanyaan kelihatannya sepele tapi penting, sangat penting. Hukum fikihnya tidak membatalkan sholat karena sekedar lintasan dalam hati. Hal-hal yang membatalkan sholat jelas diterangkan di dalam ilmu fikih. Di antaranya yaitu gerakan-gerakan 3 kali berurutan yang keluar dari anggota yang besar, itu yang membatalkan. Anggotanya besar, tangan 3 kali, 1, 2, 3 batang, kepala 3 kali batang, kaki langkah 3 kali berurutan batal. Kalau anggotanya anggota yang besar, kalau anggota ringan tidak apa-apa, jari-jari, lidah, telinga, kedipan mata, itu tidak apa-apa berkali-kali. Nah itu. Tapi kalau sekedar lintasan, maka hukumnya sholat yang berkenapa batal. Terus sholat bagi orang yang punya lintasan tersebut, sholatnya sah. Diterima atau tidak? Allah a'lam. Masalah urusan diterima yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya memperbaiki masalah sholat kita cocokkan dengan hukum syariat, ya, sah atau tidak sah. Urusan diterima atau tidak itu kembali kepada Allah, urusannya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Insyaallah, kalau kita sedang bersin atau menguap atau batuk-batuk, kita dianjurkan untuk berusaha mengecilkan suaranya. Bersin atau batuk-batuk dianjurkan pertama untuk mengecilkan suara. Wabil khusus ketika menguap sangat dianjurkan ditahan sekuat tenaga, usahakan jangan sampai lepas, maksudnya jangan sampai menguap, usahakan ya, karena itu hal yang tidak disukai oleh Allah. Beda dengan bersin. Kalau bersin itu sesuatu yang disukai oleh Allah, tapi kalau menguap itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, sehingga kita berusaha sekuat tenaga kalau menguap terus menguap, angop. Untuk kita berusaha mulutnya ini ditahan, jangan sampai membuka. Kalau ternyata nggak bisa, sedangkan kita di dalam sholat, maka cara menutupnya pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri dan pakai punggungnya. Tutup ingat. Kalau kita menguap, tapi pertama kali kita dianjurkan untuk menahan, nggak pakai tangan, dianjurkan untuk berusaha menahan supaya syaitan tidak, karena syaitan masuk ke dalam organ manusia itu ketika nunggu amok. Kalau amoknya, uapnya itu dia terbuka mulutnya tanpa ditutupi, maka syaitan akan masuk sehingga menimbulkan malas untuk ibadah, malas untuk Nah, caranya bagaimana ketika di dalam sholat? Maka
Maka caranya tutuplah mulut kita dengan tangan kiri, tapi pakai punggungnya, bukan pakai celana, pakai punggungnya. Sehingga dengan cara semacam ini kita aman, tidak menggunakan tangan tangan. Ya, makanya kalau kita lihat, ya, termasuk hal penting dengan sholat pakai lidah. Di antaranya jaga-jaga semacam ini. Sedang batuk atau sedang bersin, kita hewan mau apa? Maka kalau dengan lidah bisa digunakan untuk menutupi dan aman. Ya. Kalau ternyata seandainya memang orangnya nggak tahu, ternyata bersin atau menguap menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, mantun sholat selama kemarin sudah saya bahas antara selamat atau tidak. Seperti itu dengan selamat, bukan? Ayo. Kalau salaman takut nanti nopo ketularan, takut nanti kotor. Seperti itu. Mungkin yang bersin atau yang batuk tahu diri, ojo salaman, sebab tanganmu nopo itu lebih aman. Ya. Tapi kalau ternyata disalami, salaman ya memang, bismillah, tidak ada masalah. Salamnya mungkin cuci tangan, simple mau, jadi tidak perlu dibikin apa repot. Tapi hukum pertama tadi, khusus ketika menguap, usahakan untuk menutup tangan pakai tangan kiri dengan punggung tangan. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi yang ditanyakan mengenai masalah sholatnya tidak batal, tetap sah. Lintasan semacam itu tetap sah. Mempengaruhi sholatnya mungkin dari segi nilai pahala, karena hal semacam itu mengurangi kekhusyuan. Mengurangi kekhusyuan. Jika dalam sholat berjamaah seorang makmum belum selesai baca iftitah, imam sudah mulai baca al-fatihah, afdalnya makmum meneruskan iftitah sampai selesai. Ya, dalam kurung iftitah bukan termasuk rukun, atau wajib mendengarkan al-fatihah imam, mohon pencerahan. Atas iftitah ya, apa iftitah ini? Iftitah ada 3 riwayat. Yang pertama, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini riwayat pertama. Yang kedua, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang kedua. Yang ketiga mungkin asing bagi kita, tapi ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minal bani wal barid. Itu riwayat 3 riwayat doa iftitah. Kalau jenengan seandainya tidak ada kaitannya dengan imam, atau mungkin imamnya sholatnya agak begitu panjang, monggo jenengan 3-3-nya dipakai secara khusus. Kalau sholat sunnah iftitahnya pakai nomor 3, dimulai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai terus ini wajhatu sampai Allahumma ba'id baini wa baina khataaya seterusnya. Di sini permasalahannya ketika makmum belum selesai baca nomor iftitah, imam sudah baca nomor al-fatihah. Perlu kita ketahui, di bundel saya bahas tentang sunnah-sunnah sholat, di antaranya sunnah sholat iftitah. Kapan seseorang baca iftitah? Jadi tidak langsung begitu, ada syarat-syaratnya.
Saya boleh baca iftitah apa enggak? Syaratnya ada apa enggak? Yang pertama, sebelum membaca Al-Fatihah. Kalau dia sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, aku belum, sudah, iftitah Anda sudah habis, waktunya sudah habis, karena Anda sudah mulai baca Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang sholat setelah takbir langsung dia baca Bismillahirrahmanirrahim atau A'udzubillahi sudah, Anda sudah nggak ada kesunahan baca iftitah. Kenapa? Anda sudah masuk dalam Fatihah. Itu diantara syaratnya. Nah, kondisi semacam ini makmum dia setelah takbir dia baca iftitah, sudah baca iftitah ini belum selesai, imam baca Fatihah. Bagaimana? Lanjutkan, karena Anda punya sunnah. Anda sebelum baca Fatihah Anda sudah baca iftitah. Ternyata di tengah-tengah iftitah imamnya sudah baca Al-Fatihah. Bagaimana? Lanjutkan, karena Anda sudah sesuai dengan sunnah. Kecuali terang aja teman ini. Kecuali apa? Kecuali bagi orang yang khawatir Fatihahnya dia nggak nyanda. Khawatir apa? Fatihahnya dia boten tutup. Contohnya, imam sudah baca surat Al-Ikhlas, imam sudah baca surat Al-Jenengan baru masuk. Awas, kalau Anda itu baca iftitah Anda, maka Anda akan ketinggalan Fatihah Anda. Karena Ikhlas itu cuma 4 ayat. Sehingga kalau ada orang seandainya dia baca iftitah, nanti kendalanya dia belum baca surat Fatihah, imam sudah ruku. Nah, sedangkan dia tidak dituntut baca iftitah. Nah, awas, Anda harus melanjutkan Fatihah Anda walaupun imam ruku. Kenapa? Karena Anda melakukan sesuatu yang tidak disunahkan. Apa? Anda mau baca iftitah sedangkan Anda khawatir Fatihahnya tidak komplit. Di antaranya yang tidak dianjurkan baca iftitah ketika imam sudah ruku. Imam sudah ruku dia baca Allahu Akbar kabir ruku dan sunnah. Anda sunnahnya langsung ikut ruku karena status Anda imam makmum masbuk. Ya. Atau bagi orang yang seandainya mungkin dia terlambat sholat, waktunya tinggal 2 menit, 3 menit dari sholat duhur atau 5 menit. Kalau dia sholat pakai iftitah, waktunya akan keluar, maka Anda tidak disunnahkan membaca iftitah karena demi mempertahankan waktunya sholat. Jadi kita kembali, kapan kita membaca iftitah ada beberapa syarat. Di antara syaratnya sebelum Anda memasuki membaca Al-Fatihah. Yang kedua, dibaca Al-Iftitah itu dalam kondisi masih berdiri, bukan dalam kondisi imam ruku. Makanya kita sebagai seorang imam harus bisa memberikan peluang kepada makmum untuk bisa mengkompliti bacaannya. Dan makmum jangan lantur, atas nama mantur ini ngaji di jam biru dengan bacaan saya mantur akhirnya betul baca Fatihah. Dan sedangkan imam sudah ruku. Ayo awas, jangan ikut ruku karena Anda belum baca Fatihah. Nanti kalau saya nggak ruku saya ketinggalan. Anda terkena hukum wajib baca Fatihah walaupun Anda ketinggalan ruku. Terus walaupun ketinggalan ketiga, terus walaupun ketinggalan sujud yang pertama, karena Anda dalam kondisi ngantuk. Oleh sebab itu diperhatikan. Oke, ambil. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih 2 pertanyaan seperti yang sudah kita habiskan, insya Allah jam 5.30 kita selesai. Pertanyaan yang keempat,
Mohon izin bertanya dan mohon maaf, meskipun mungkin ini sudah pernah dibahas. Ketika kita sholat berjamaah, kemudian selesai sholat, imam menyampaikan bahwa dirinya belum mandi junub. Astagfirullah. Sinten yang ini. Dan para jamaah disuruh ngulangin sholat lagi, mohon pencerahan dan matur suwun. Awas para imam hati-hati. Ini termasuk komplainan para makmum untuk mengkondisikan imam. Konten sholat jamaah rawuh, assalamualaikum, selesai kata imam, mohon diulangi. Kenapa? Aku belum mandi. Mohon ya pondok-pondok. Terus terang buka tempatnya. Kita dianjurkan menutupi M. Pertama sebelum saya jawab, dianjurkan nutupin M, gak membuka M. Innallaha ta'ala sattar yuhibbus sitr. Allah itu maha ahli, maha menutupi, senang hal-hal yang tertutup. Hanya jalan sehat, tolong dikondisikan. Yang putri pakaiannya sing saya. Bapaknya itu juga sama, tetap terjaga aurat. Mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Ditutupi, auratnya tetap terjaga. Begitu di bawah. Nah, semisal kalau contoh lagi, ada orang ini batal hadas, dia berada di saf yang pertama, hadas dia, mungkin apalah hadas, ini wajib keluar. Karena dia sudah batal. Loh, nanti kalau jalan di depan orang sholat tidak ada masalah udzur, supaya tidak memutus sholat. Terus bagaimana cara keluarnya? Satu, tutupi hidung pakai tangan kiri. Tutupi hidung pakai. Kenapa nutupi Tapi kalau ada orang keluar karena hadas terus kemudian lewat jamaah, mesti jamaah paling ini, lu kan udah enak. Kamu enak, kamu jawabannya itu, kamu jawabannya dengan apa dia? Kamu udah enak. Tapi ketika jenengan tutupi, para jamaah di belakang pasti menyangka darah keluar, menyisen. Padahal betul. Betul mimisan. Cuma karena dia menutupi koyok-koyok mimisan, supaya apa? Supaya tidak disangka buruk oleh jamaah. Tapi kalau dia keluar tanpa menutupi hidung, pasti perasaan jamaah mengatakan pokok apa nih? Betul. Sebenarnya untuk tamu. Kan betul saya, Pak. Oke. Dugaan semacam itu, walaupun itu benar, itu bukan saya. Ucapan semacam itu untuk dia, itu kan bukan saya. Nah, kita dianjurkan menutupi. Satu alasannya menutupi. Yang kedua, supaya para makmum itu bisa ngasih jalan, karena takut ada darah kotor. Apa itu? Darah berceceran, menetes. Akhirnya dia berusaha. Nah, ini diantara dua hal kenapa orang itu dianjurkan. Termasuk juga hal semacam ini, ya kita jawab di dalam ilmu fikih. Ini kalau itu lagi nasnya. Kalau ada orang sholat di belakang imam, ternyata imamnya kafir, atau imamnya gila, atau imamnya perempuan, maka wajib ulang. Sholat juga tuh ternyata imamnya selama ini ngomong kafir atau gila, tapi kok aneh ya, gila kok bisa imam, atau perempuan, atau kondisi dia makmum, dia ini makmum ke imam, dimakmumi. Masalah ini wajib ulangi. Illa inbana, kecuali sholat yang tidak perlu diulangi. Kalau imamnya hadas atau imamnya junub.
atau ternyata dia ada najis yang kita tidak tahu, maka tugas imam menutupi. Sudah pun selesai sholat, ternyata imam sadar, astagfirullah. Jadi pas astagfirullah itu bukan astagfirullah, astagfirullah. Orang tua ternyata dia belum mandi, kan ditutupi. Sholat imam tetap sah, sholat imam digoroi ya Pak. Ini hukumnya. Oke, jadi tidak perlu waro-waro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu dianjurkan apa? Ditutupi. Ini loh, menutupi untuk sendiri kita itu sangat dianjurkan oleh agama. Menutupi kita itu sangat dianjurkan oleh agama, sangat dianjurkan. Sebagaimana dianjurkan menutupi orang lain, juga kita dianjurkan menutupi kita. Man satara musliman satarahullah. Orang kalau biasa menutupi orang lain, maka akan ditutupi oleh Allah. Loh, orang lain ini kita dianjurkan menutupi, apalagi diri kita yang maka sangat dianjurkan untuk ditutupi. Nah, yang kelima, yang terakhir, tasawufnya. Ampun dan Ustaz untuk diberi sehat walafiat, amin, beserta pada jemaah semuanya, amin ya rabbal alamin. Saat saya pulang dari ngaji, dalam perjalanan pulang saya berhenti untuk isi bensin. Dengan tiba-tiba saya didatangi orang dan ditanya, "Sampean dari mana?" Saya jawab, "Dari ngaji." Kemudian orang tersebut tanya, "Apa itu ngaji?" Ketemu aneh-aneh tadi, Pak. "Apa itu ngaji?" Dan menunjuk ke dada saya, dan dia jawab sendiri dengan kalimat, "Ngaji itu ngerambut barang di sini." Oh no. Al-insanu ajnas, manusia itu macam-macam. Bukan apa-apa, masalah singkatan itu bebas. Singkatan Jawa, ngaji, ngerambut barang siji, apa bebas. Ini ada masalah. Mohon penjelasan. Apa sih perlu dijelasan? Kalau ngaji itu kan, kalau kita pahami itu kan bahasa Jawa yang artinya apa? Belajar ilmu agama, menghadiri majelis taklim. Nah, intinya setelahnya kita belajar fikih, kita belajar tasawuf, kita belajar tauhid, yang ujung-ujungnya agar kita mengenal zat yang maha satu, yaitu Allah. Ini kemungkinan ngeramut barang apa? Siji. Berusaha dengan ikhtiar kita, titik penghabisan roh kita mendapatkan husnul khotimah, yaitu wafat dalam kondisi iman dan Islam. Ikhtiarnya ngaji. Nah, karena dengan ngaji ini kita akan tahu hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, mana yang hak, mana yang batil, wabil khusus urusan hati. Urusan apa? Hati. Jadi intinya dengan ngaji, modal ngaji itu cuma satu niki kok. Apa niku? Kita berusaha sekuat tenaga dengan ikhtiar kita, mudah-mudahan wafat dalam kondisi husnul. Makanya syaitan itu paling tidak suka lihat ada orang doa yang diminta Gusti kula nyuwun husnul khotimah. Itu tak syaitan. Kalau doa selain itu bagi syaitan gampang, itu bisa digoda, itu gampang.
Tapi kalau ketika ada orang yang diminta oleh Allah itu adalah husnul khatimah dan dikabulkan oleh Allah, berarti setan tidak ada celah untuk bisa mengeluarkan iman dari dadanya. Nas'aluka husnal khatimah, nas'aluka husnal khatimah, amin ya rabbal alamin. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kondisi sakit yang parah mendekati sakaratul maut itu sempat lisannya mengatakan tidak, kalau bahasa Arab bahasa Indonesia tidak, ditanya oleh putra-putranya, wahai Abi, sama satunya wahai Imam, dalam kondisi anda tidak sadarkan diri, anda keluar dari lisan anda kata-kata apa itu? Kata beliau, barusan tadi setan datang. Ini keadaan yang paling mengerikan dalam kehidupan kita. Ini kedatangan setan kita nyempau. Kedatangan setan lalu mengatakan setan, Ahmad, kau ini masya Allah, Ahmad. Aku gak bisa menggodamu, Ahmad. Kau ini orang hebat. Ayo, mungkin itu bahaya, Pak. Futani ya Ahmad, kau hebat. Kau gak bisa saya kalahkan. Hati-hati. Imam Ahmad takut saat itu, dia merasa ujub banget. Yo aku, ayo Pak. Yo aku, bahaya. Sehingga saat itu pun syaitan laknatullah masih berusaha untuk mengeluarkan semua rangkaian taatnya ketika ruh mau keluar. Imam Ahmad mengatakan, tidak. Kenapa dia mengatakan tidak? Karena untuk membatalkan apa yang telah menjadi ucapannya. Kalau ada orang ketika dipuji, sampai yang lebih ngalim, yo aku, ini jenenge ujub, bangga itu sampai segitunya. Maka kembali lagi, mudah-mudahan kalau kalian panjenengan mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan acara demi acara dalam majelis taklim ini diridai oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rijal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana وأنت
sekalian, dua majelis ini mantun maghrib di Masjid As-Sabi, Jalan Pintu Maimun, Masjid As-Sabi. Terus mantun isya'i di rumahnya Pak Haji Muzammil, Jalan Keramat Tinggi. Mudah-mudahan dengan ada waktu dan mudah-mudahan saya bisa menghadiri, amin. Langsung waktu barokah doa ya Rafiq, kemudian salaman. Oke, dengan nanti tidak ada isyarat berjamaah, mungkin mantul salaman, kita isyarat masing-masing. Langsung Kiai Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa la tuhdina biha jami'an ahwalina wa taqabbal lana biha jami'an hajat wa tudhhirna biha jami'an sayyi'at wa tarfa'na biha ala darajat وَسَيِّدُنَا بِهَا وَالْغَايَةِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة، اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة، اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الشكر على نعمائك ومنزلتك بقبولك والخيرة فيما قضيت والبركة فيما أعطيت وتوسلا إليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لنا بلطفك في أقضيتك ونعوذ بالله العظيم من كل غفلة واستدراج المهلة ونستعينه ونسأله الهداية ونستمد من توفيقه بحسن العناية فإنه ولي ذلك والقادر عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين له الحسنى وزيادة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وآله وصحبه بالسيادة. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير المنام، وتغفر موازيننا وتقف إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى في الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.